Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sari Saputri dengan NIM 14205060 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Video ini saya buat sebagai salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Bencana dengan dosen pengampu Ibu Julaikah SKM MPH. Bukan menjadi hal yang baru bagi kita ketika mendengar kata bencana. Banyak hal yang terjadi di muka bumi ini yang dapat dikatakan sebagai bencana, baik sumbernya secara alami atau bahkan karena ulah manusia. Bukan menjadi hal yang baru bagi kita ketika mendengar kata bencana. Banyak hal yang terjadi di muka bumi ini yang dapat dikatakan sebagai bencana, baik sumbernya secara alami atau bahkan karena ulah manusia. Bersumber dari situs web Frontline, di mana Frontline sendiri itu adalah program dokumenter investigasi yang didistribusikan oleh Public Broadcasting Service atau PBC di Amerika Serikat. Dalam situs ini menyediakan berbagai macam bencana yang dapat kita akses secara gratis dengan jangkauan WiFi atau data. Dan di video ini saya akan menarasikan salah satu video dokumenter yang berjudul Coal's Deadly Dash, atau dalam bahasa Indonesia yaitu debu batu bara yang mematikan. Howard Marks adalah reporter dari National Public Radio atau NPR yang akan mengajak kita untuk menggali seputar Black Lung yang terjadi di Appalachia, Virginia, West Virginia. Dan untuk mengetahui lebih dalam tentang Black Lung ini, Marks secara langsung mendatangi beberapa penderita dari penyakit tersebut. Dan orang yang pertama yang didatangin adalah Danny Smith. Danny Smith adalah seorang laki-laki dengan umur 47 tahun yang dikategorikan masih mudah untuk menderita penyakit paru-paru hitam. Danny Smith telah menambang selama 12 tahun, tetapi penyakit yang diderita sudah sangatlah parah. Danny Smith terkena pada tahun 2007 atau sekitar 2006. Pada saat 2012, Danny Smith melakukan CT scan. Setelah melakukan CT scan, ternyata hasilnya ada 30 atau beberapa pon cairan yang telah berada di dalam paru-parunya. Danny Smith mengatakan bahwa setiap hari istrinya merasakan ketakutan karena penyakit yang diderita tersebut. Awal setelah terinfeksi paru-paru hitam ini, beliau pernah tidak keluar rumah selama 1 bulan karena kondisi tubuhnya yang sangat buruk. Sebagai penambang, dia bekerja selama 12 sampai 18 kerja
per hari, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Hal ini yang menyebabkan Dennis Smith yang selalu terpapar akan debu-debu pertambangan yang akhirnya menjadikan dia terinfeksi paru-paru hitam. Dennis Smith merasakan bahwa tanpa ada obat, mungkin dia tidak bisa tertolong lagi. Kemudian, Dennis Smith juga mengikuti sebuah terapi untuk melatih paru-parunya bekerja secara baik. Mary Read adalah respirator terapi di salah satu klinik terapi para penderita black lung. Mary Read mengatakan bahwa saat awal-awal pelaksanaan Dennis Smith terapi, dia akan berkeringat dingin yang benar-benar basah kuyup, dan dia akan mulai menelan pernapasan. Butuh sekitar 3-6 bulan juga untuk membangun motivasi mereka memulai program ini, dan maksimal pada bulan ke-6 mereka biasanya sudah optimal. Ketika orang yang menderita pertama kali penyakit ini, mereka akan merasakan oksigen yang mereka hirup itu tidak cukup, dan pada dasarnya mereka jadi merasa tercekik saat hidup. Kemudian penderita kedua yang bernama Greg Kelly, seorang laki-laki dengan umur 57 tahun. Beliau bertambang selama 31 tahun. Dengan alasan berhenti bekerja karena masalah kesehatan dan keinginan keluarganya untuk tidak kembali bekerja di tempat tersebut. Dan masalah kesehatan ini lagi-lagi akibat black lung yang diderita oleh Greg Kelly. Black lung yang sudah parah diderita akhirnya merebut kebahagiaan dan kehidupannya secara normal sehari-hari. Ini menyebabkan dirinya seakan putus asa dan merasakan bahwa it is just like a light switch being turned on and turned off. Akhirnya Greg Kelly setiap harinya hanya menghabiskan waktunya dengan cucunya. Bisa dengan mencari ikan di sungai ataupun dengan mengajak cucunya bermain-main. Berkas juga mengatakan bahwa di Appalachia dia bertemu lusinan penambang lainnya, di mana berlipat ganda kasus dalam dekade terakhir. Penyakit yang meningkat 4 kali lipat sejak tahun 80-an di Virginia ini, di mana 1 dari 5 orang yang didiagnosis penyakit ini dibenarkan dengan uji yang dilakukan oleh ribuan orang. Brandon Crum yang berasal dari Kentucky, di mana dia seorang radiologi yang kliniknya bahkan kewalahan karena kasus black lung yang dikenal sebagai filorosis masif progresif atau PMP semakin melonjak. Dan menurut peneliti dari NIOSH, hanya melaporkan 99 kasus dalam rentan 5 tahun terakhir. Tetapi faktanya penambang yang tidak bekerja telah membanjiri klinik-klinik yang ada. Akhirnya
Frontline NPR mengidentifikasi secara langsung, dan hasil identifikasinya menyatakan bahwa hampir 2.000 kasus yang terjadi. Adapun juga dari Stone Mountain Clinics in Southwestern Virginia, di mana melaporkan lebih banyak kasus daripada siapapun. Dari Directed Ron Carson tahun 2014 sampai 2017, mereka mengatakan bahwa mereka mengidentifikasi selama 3 tahun terakhir bahwa setiap bulannya itu ada sekitar 800 kasus. Ini yang menyebabkan setiap klinik-klinik itu dipenuhi dan dibanjiri oleh para penambang-penambang yang tidak bekerja. Kemudian menurut Robert Chahon MD, seorang pulmonologis dari Chicago, mengatakan bahwa semakin banyak seseorang menghirup debu yang beracun ini, maka bentuk penyakit yang diderita pun juga semakin parah. Pada era modern, regulasi tambang batubara dimulai hampir 50 tahun yang lalu. Sebagian karena 40.000 orang penambang dari batubara melancarkan serangannya berupa demo besar-besaran di West Virginia, di mana mereka menuntut tindakan pemerintah terhadap Black Lung. Kongres yang menanggapi dengan undang-undang batubara yang keras yang seharusnya melindungi para penambang dari debu tambang batubara yang dapat menjadi racun untuk paru-paru. Di awal tahun 70-an, sebuah lembaga penelitian federal baru dari NIOSH mulai memantau penyakit paru-paru hitam di antara para penambang yang bekerja. Kemudian mereka melihat penurunan yang bagus dalam tingkat penyakit ini. Namun, mereka juga menyebutkan bahwa akhir-akhir ini kurva diperhatikan berbentuk U, di mana yang menjadi perhatian mereka itu kurva turun dan menyentuh bagian bawah dan mulai naik lagi. Artinya terkadang perubahan itu terjadi. Kemudian di suatu tempat di akhir abad 20-an telah berubah, di mana debu-debu yang menyebabkan paru-paru hitam ini mengandung silika yang 20 kali lebih beracun dari komposisi debu-debu sebelumnya, dan kemudian paparannya itu 2 kali lebih besar. Sampai tahun 2014, Mine Safety and Health Administration atau MSHA memberlakukan pembatasan baru pada debu tambang batubara, tetapi masih terkadang hilang. Kemudian aturan debu itu berlaku pada tahun 2014. Aturan debu itu berlaku tahun 2014, di mana tidak ada yang menetapkan batasan antara batubara dengan para penambang. Kemudian MSHF mengklarifikasi bahwa mereka memiliki aturan terhadap debu dari aturan lama dan aturan baru. Namun aturan yang mereka pakai sekarang itu adalah aturan baru, di mana aturan baru itu tidak mengatur secara lengkap mengenai silika.